Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Ilyas adalah termasuk orang-orang yang diutus. Idza qala, ketika dia berkata liqaumi, kepada kaumnya, ala tattaqun, kenapa kamu semua tidak takwa kepada Allah? Ala tattaqun, kenapa kamu semua tidak takwa kepada Allah? Adad'una ba'la, adad'una, apakah kamu menyembah ba'la, berhala Ba'al, wa tadaruna, dan kamu meninggalkan ahsanal khaliqin, sebaik-baiknya yang menciptakan. Allahu, yaitu Allah, Rabbukum, Rabb kamu, wa Rabbu abaikum, dan Rabbnya nenek moyang kamu, al-awwalin, yang awal-awal. Fakadzabuhu, maka mereka membohongkan kepada Ilyas. Fa innahum, sesungguhnya mereka, lamuhdharun, sungguh akan dihadirkan ke neraka. Ila ibadullah, kecuali hamba-hamba Allah, al-mukhlasin, yang diikhlaskan, yang dibersihkan. Wa tarakna, dan aku meninggalkan ali, atas Ilyas, fil akhirin, dalam kalangan orang-orang akhir, nama yang baik, nama harum. Salamun, salam, ala Ilyasin, adalah atas Ilyas. Ilyas ini maksudnya Ilyas itu. Ini tidak diceritakan secara panjang. Ya, ada nabi-nabi yang diceritakan dengan begitu panjang lebar, sehingga kita bisa mengambil pelajaran sedetail-detailnya. Seperti cerita Nabi Musa, Nabi Harun, banyak sekali. Nabi Ibrahim, banyak sekali. Nabi Yusuf, satu tempat panjang lebar. Tapi ini cerita Nabi Ilyas ini ringkas saja. Kenapa? Ya wallahu a'lam, saya juga nggak tahu. Tapi sebagian orang memahami ya karena sebetulnya permasalahannya para nabi, para rasul itu serupa saja, ya permasalahan dakwah. Maka tidak semua harus diceritakan semuanya, sebagian aja diceritakan sudah cukup. Karena permasalahannya itu serupa saja, dakwah. Setelah dakwah kaumnya membohongkan kebanyakan, kemudian datang pertolongan Allah, kaumnya dihancurkan. Ya sudah begitu itu ceritanya. Karena cerita-cerita dalam Al-Quran ini adalah yang paling penting itu untuk kita ambil pelajaran. Bagaimana kita hidup mengikuti mereka. Nabi Ilyas ini ceritanya pendek aja di sini. Nabi Ilyas termasuk orang-orang yang diutus. Dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu menyembah berhala Ba'al, meninggalkan Allah sebaik-baiknya yang menciptakan, Tuhan kamu, Tuhan mbah-mbah kamu yang dulu-dulu? Terus kaumnya tidak percaya, terus dimasukkan ke neraka. Terus Nabi Ilyas sukses dapat salam dari Allah, dapat nama harum dunia akhirat. Ini sudah ringkasnya, ceritanya pejuangnya begitu aja. Cintanya orang yang membohongkan para nabi, ringkas saja.
didakwai bohong kemudian masuk neraka, membohongkan terus masuk neraka. Yang dakwah ya ringkas saja, dakwah terus dapat ridho Allah, salamun ala Yasin. Ya, hidup tuh kamu tuh nggak usah mikir dowo-dowo, nggak usah mikir panjang-panjang. Bagaimana kamu tuh jadi pihaknya para rasul, jangan pihaknya orang yang menentang. Orang yang menentang para rasul ceritanya pendek aja, menentang akhirnya ke neraka gitu tok. Ceritanya dai yang membela agama, dakwah dapat ridho Allah, salamun ala Yasin, salamun ala nuhin fil alamin. Inna sesungguhnya kami, kadzalika begitulah, najzi aku membalas al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Innahu sesungguhnya Ilyas min ibadil mu'minin, adalah termasuk hamba-hambaku yang beriman. Balasannya apa yang disebutkan di sini? Balasannya wa tarakna alaihi fil akhirin dan salamun ala Yasin. Balasannya itu. Nah, kalau kita mau berjuang ya akan dapat balasan yang serupa. Nama kita di dunia harum, kemudian di akhirat masuk surga. Wa inna Luta, dan sesungguhnya Lut laminal mursalin, termasuk orang-orang yang diutus. Idzana jainahu, ketika aku menyelamatkannya, wa lahu, dan keluarganya ajmain semuanya, illa ajuzan, kecuali wanita tua, fil ghabirin, termasuk orang-orang yang tinggal dalam azab. Tsumma damarna, kemudian aku hancurkan al-akhirin, yang lain-lain, yaitu yang kafir. Wa innakum, sesungguhnya kamu semua, la tamurruna, sungguh kamu melewati, alaihim, atas perkampungan kaum Lut, musbihin, dalam keadaan masuk waktu pagi, wabil laili, lan di dalam waktu malam. Afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Ini sampai sekarang ya Allah cerita Nabi Lut, bagaimana Allah telah selamatkan Nabi Lut dan keluarganya dari gangguan-gangguan kaumnya yang mereka itu punya penyelewengan yang sangat keji, yaitu liwat, yaitu melampiaskan nafsu laki-laki kepada laki-laki, wanita kepada wanita. Ini ceritanya juga cukup banyak dalam Al-Quran. Kemudian Allah hancurkan orang-orang kafir, Allah selamatkan keluarganya Nabi Lut, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali istrinya Nabi Lut, wanita tua, dia tinggal dalam azab karena dia ini ingkar kepada Nabi Lut. Allah. Dan kamu semua melalui perkampungan Lut ini pagi dan malam. Karena perkampungan kaum Lut itu ada di Syam sana, ada di dekat Palestina sana. Dan ini orang-orang Arab, kalau mereka berdagang ke Syam, mereka lewat itu tempat kaum Lut itu, yang terkenal namanya Laut Mati, di mana itu ada laut kecil gitu. Dulu tempatnya perkampungan Nabi Lut. Kemudian perkampungan itu diangkat, dihancurkan, dan bekas-bekasnya itu jadi genangan air yang sangat pahit. Sampai sekarang masih ada, yang terkenal dengan
kampung perkampungan Sadum. Tapi anehnya manusia itu, tempat datangnya azab itu sekarang jadi tempat pariwisata. Ini daerah Israel itu sekarang jadi tempat pariwisata. Bukan orang ngambil pelajaran, malah orang itu malah di situ main-main. Termasuk di Mesir juga, itu tempat istananya Korun yang ditenggelamkan oleh Allah, akhirnya jadi satu danau, namanya Danau Korun. Itu juga tempat pariwisata. Begitu juga Porong Lapindo, itu malapetaka telah Allah datangkan ke sana, sehingga timbul gundukan lumpur yang banyak. Mestinya itu harus diambil pelajaran bagaimana azab Allah datang kepada orang-orang yang tidak memperhatikan agama. Terus sekarang juga jadi tempat wisata. Tempatnya itu dipoto-foto, kemudian fotonya dijual-jual kepada orang-orang yang datang. La haula wala quwata illa billah. Begitu juga perkampungan Nabi Soleh di Saudi ini. Perkampungan Nabi Soleh yang gunung-gunung dipahat jadi rumah-rumah itu sekarang dekat-dekat situ juga dipasang hotel-hotel orang Saudi itu. Nanti kalau musim panas, mahasiswa-mahasiswa pada berlibur nginep di situ. La haula wala quwata illa billah. Ini tempat-tempat adab itu jadi tempat wisata, kan aneh. Yang mestinya orang itu harus nangis di tempat itu, malah bersukaria, tambah lalainya kepada Allah. Ya, hati itu kalau sudah keras itu Masya Allah. Termasuk Borobudur. Borobudur itu ceritanya kan itu di dalam tanah itu. Nggak tahu Borobudur itu peninggalan siapa, cuman itu kan tertimbun dalam tanah. Kemudian dipaculi sama orang Belanda itu, terus tampak lagi itu. Mestinya kan harus diambil pelajaran tuh, bagaimana tempat itu telah ditimbun oleh Allah dengan tanah. Tapi malah orang pada jadi tempat wisata lagi itu. Bahkan tempatnya para wali, itu di Surabaya, Ampel Dento, tempatnya Sunan Ampel, ditulisi wisata religi. Jadi tempat wisata kan ya aneh tuh. Tapi untungnya di situ terus pada ziarah, terus pada baca Quran ya bagus ya. Tapi kalau itu nggak ada pikir agama di situ, bisa-bisa nanti nggak tahu jadi apa tuh lama-lama itu. Jadi orang itu bertahap-tahap. Perkara-perkara yang mestinya kita ambil pelajaran, karena tidak dipikirkan, lama-lama bertahap-tahap, lama-lama dari tempat maksiat. Apa saja di dunia itu manusia itu memang begitu itu. Ka'bah yang tempatnya para nabi, ketika tidak ada fikir agama, lama-lama di tempat penyembahan berhala. Nah, kan aneh tuh. Padahal yang bangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim, itu imamnya orang yang membasmi berhala. Lah kok malah bisa jadi tempat penyembahan berhala? Begitu juga pesantren. Pesantren itu tempatnya wali-wali, tempatnya orang zuhud-zuhud,
tempatnya orang yang nggak mau dunia. Tapi karena tidak difikirkan, lama-lama merosot sehingga pesantren itu pikirnya bikin ijazah, bikin bangunan supaya dapat duit. Ini kan aneh tak? Ilmu agama itu adalah ilmu untuk menolak dunia, berubah jadi ilmu untuk mencari dunia. Ilmu agama kan ilmu untuk menolak dunia, biar orang itu mikir akhirat. Nah, sekarang ilmu agama berubah jadi ilmu untuk golek duit. Kenapa terjadi kemerosotan ini? Karena tidak dijaga, ya. Karena tidak dijaga, ya merosot. Apa saja nggak dijaga, ya merosot. Kesehatan nggak dijaga, merosot. Pertanian nggak dijaga, merosot. Penyakit nggak dijaga, bukan merosot, tambah nemen. Kamu perhatikan, maka kita ini harus waspada gitu loh. Baik urusan infirati kita. Nah, kita ini sudah jadi orang yang kelihatannya itu sudah mau jadi orang soleh, sudah jadi hafidh Quran, sudah ngaji siang malam. Tapi kalau kamu tidak jaga, nanti merosot. Jadi seperti hidup kamu seperti jadi orang awam. Ya ketika di pondok ya mungkin karena suasana masih ada ya alhamdulillah, tapi di rumah nanti padahal hafidh Quran, padahal sudah ngaji 10 tahun, ini nggak dijaga, merosot, akhirnya duduk di warung kopi ngerokok gudang garam. Toleh. Kamu perhatikan itu, tulis itu biar nanti jadi peringatan kalau pulang. Jadi pribadi kita kalau nggak kita jaga ya merosot. Keluarga kita kalau nggak kita jaga juga begitu. Tadinya keluarga orang soleh merosot. Kampung kita begitu juga, pondok kita juga, madrasah kita juga begitu juga, dakwah kita begitu juga, sudah semua begitu. Kalau kita tidak jaga dengan hati-hati akan terjadi kemerosotan. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil-laili afala taqilun. Apakah kamu tidak mengangan-angan, jadi tidak mau berpikir? Ini sebabnya terus terjadi kemerosotan ini diantaranya karena tidak mau berpikir. Wa inna Yunus laminal mursalin, dan sesungguhnya Yunus sungguh termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah. Idza abaqa, ketika beliau telah lari ilal fulki, kepada kapal al-mashhun yang dipenuhi dengan penumpang. Setelah Nabi Yunus masuk dalam kapal itu, abaqa. Kenapa abaqa? Abaqa itu maknanya kalau bahasa Jawa itu minggat. Di Nabi Yunus itu dakwah bertahun-tahun, di kampungnya nggak ada yang gubris. Sumadzaba mughadiba, maka beliau ini marah, sumpek melihat kaumnya ini. Akhirnya beliau mau pergi ke tempat lain. Sebelum mendapatkan perintah dari Allah, beliau sudah mau minggat. Akhirnya naik kapal yang penuh dengan penumpang. Tiba-tiba kapalnya itu di tengah laut mandek. Maka kaptennya kapal itu mengatakan, ini kapal ini nggak ada apa-apa kok mandek. Ini mesti ada budak minggat ini. Biasanya begitu pengalaman saya. Kalau ada budak minggat itu kapal ini jadi masalah. Katanya kapten kapalnya.
Siapa yang merasa minggat, ayo sudah mencebur aja ke lautan sana. Orang-orang itu tidak kenal dengan Nabi Yunus waktu itu. Makanya Nabi Yunus mengatakan, saya yang minggat, sudah saya ceburkan saya ke lautan. Maka orang-orang itu nggak berani karena melihat wajah Nabi Yunus itu begitu bercahaya, tampak orang yang luar biasa. Oh jangan, kamu tidak, kamu nggak mungkin kamu. Iya yang minggat tuh saya itu minggat. Tapi orang-orang nggak berani. Ini tampak orang wajahnya, ya namanya Nabi itu mesti ganteng orangnya, mesti berwibawa, mesti bercahaya, sehingga orang tuh nggak ada yang berani itu. Bukan kamu, yang lain pokoknya, yang lain nggak ada yang berani. Maka ya sudah, sekarang dikundi aja. Fasahama fakana minal mudhadin. Fasahama, maka dia telah membuat undian. Fakana minal mudhadin, maka dia termasuk orang-orang yang dikalahkan dalam undian. Itu maksudnya dalam undian itu dia mendapatkan, ya itu pokoknya ternyata kamu yang harus dibuang ke lautan. Setelah dibuang ke lautan, faltaqamahul hutu, faltaqamahu, maka telah menelannya al-hutu, ikan laut, ikan. Wawa mulim, sedangkan dia ini mulimun, berbuat sesuatu yang dicaci. Berbuat sesuatu yang dicaci karena beliau pergi ke meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan izin. Cuman itu aja masalahnya itu. Padahal beliau itu alasannya sudah sangat kuat, karena kaumnya tidak mau menerima dakwah. Lah untuk apa didakwai? Nah, pergi aja. Tapi ini seorang nabi, seorang rasul, sehingga apa itu, sebelum mendapatkan wahyu suruh pergi, kok pergi sudah mulai berbuat sesuatu yang dicaci, karena saking tingginya derajatnya Nabi Yunus di sisi Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin, seumpama tidak bahwasanya beliau termasuk orang-orang yang membaca tasbih, yaitu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Seumpama dia bukan termasuk orang-orang yang membaca tasbih, lala bisa, tentu dia akan tinggal fi batnihi, dalam perut ikan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari manusia dibangkitkan. Ini menunjukkan baca tasbih itu adalah cara yang sebaik-baiknya kalau kita menghadapi bahaya yang sangat besar. Seperti Nabi Yunus ketika di perut ikan baca tasbih. Tasbihnya diceritakan dalam ayat yang lain. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Seumpama beliau tidak baca tasbih, tentu beliau akan tinggal di perut ikan sampai kiamat. Fanabadnahu, maka aku telah lemparkan Nabi Yunus fil arai, di dalam pantai. Arok maksudnya di dataran, di daratan. Bil arai, di daratan. Wa huwa saqim, sedangkan beliau ini saqimun, dalam keadaan sakit. Karena ini 40 hari 40 malam ada di perut ikan itu Nabi Yunus itu. Maka dikeluarkan dari ikan itu sudah lemes, gak kuat apa-apa. Allah. Wa ambatna, dan aku telah menumbuhkan alaihi, atas Yunus, sajaratan, satu pohon, min yaqtin, dari pohon yaqtin.
Pohon yaktin dia semacam pohon waluh kalau sini, semacam itu. Ini pohon yaktin itu keistimewaannya katanya para ulama itu daunnya itu lembut sekali dan daunnya itu dijauhi lalat. Maka ketika Allah tumbuhkan yaktin di sekitar Nabi Yunus alaihissalam, maka jadi nyaman karena beliau ini kulitnya sudah sangat lemah, dipegang aja sakit. Kalau daun-daun yang lain mungkin beliau jadi kesakitan, tapi dicarikan oleh Allah yaktin, daunnya lembut gitu dan gak didekati lalat. Jadi setelah keluar dari perut ikan dalam keadaan lemes, badannya itu dipegang sakit, nah, beliau di pantai, maka Allah tumbuhkan di sekitarnya itu daun yaktin itu sehingga beliau bisa berteduh, bisa berlindung di situ. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan aku mengutusnya ila mi'ati alfin kepada 100.000, aw yazidun atau bahkan lebih 100.000. Fa'amanu maka mereka beriman, famatta'nahum maka aku memberikan kenikmatan kepada mereka ilahin sampai waktu yang tertentu. Nabiullah Yunus alaihissalam gara-gara meninggalkan tempat tugasnya tanpa izin, walaupun alasannya sudah sangat kuat, fadzaba mughadiba, tapi dicaci oleh Allah. Tapi itu teguran Allah ini justru menunjukkan kemuliaan nabinya sebenarnya. Jadi jangan kamu anggap ini satu penghinaan, bukan, kemuliaan nabinya. Orang itu yang ditegur itu siapa? Yang ditegur itu adalah orang yang dicintai, bukan orang yang biasa. Bukan hanya ditegur, dikasih pelajaran, dimakan, diperut ikan. Terus Allah kasih ilham untuk baca tasbih. Terus Allah selamatkan dari perut ikan. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bisa melindungi beliau. Dalam riwayat tafsir dikatakan kemudian Allah kirim kijang-kijang memberikan susu pada beliau. Setelah sehat kemudian berangkat dakwah lagi, diutus kepada orang satu kampung yang jumlahnya 100.000 lebih. 100.000 lebih. Dan 100.000 itu azimnya setelah Nabi Yunus itu menderita macam-macam ini, 100.000 itu Allah mudahkan iman semua. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau dakwah itu sudah sumpak, kalau terus berangkat lagi itu biasanya terus banyak taskilan. Jangan kalau sumpek-sumpek dakwah banyak masalah, babak belur sana kemari, duit nggak punya, istri ngamuk, tak merujit musir, orang-orang menghinakan, terus putus asa nggak dakwah. Jangan, itu kesempatan itu. Banyak doa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Berangkat lagi, itu nanti kamu sakti nanti kamu. Jadi orang itu kalau menghadapi kesulitan-kesulitan jangan putus asa. Biasanya kesulitan-kesulitan itu justru asbab datangnya pertolongan-pertolongan Allah. Itulah pengalaman para nabi dulu.
Kalau malam sudah gelap, tanda waktu subuh sudah dekat. Nah, katanya para ulama begitu. Kalau orang itu mengamalkan agama kok dapat kesulitan. Seperti Nabi Yunus, kampungnya gak ada yang gubris, naik kapalnya mandek, dibuang ke laut, ditelan ikan. Ini sudah babak belur nggak karu-karuan. Tiba-tiba fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu bihi famatta'nahum ila hin. Ini kamu renungi betul. Ini bukan hanya dakwah saja, apa saja kamu cari ilmu, terus kemudian masya Allah judek sulit, kok terus saja sabar dengan senantiasa membaca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Nanti tiba-tiba belak, loh ternyata mudah. Tapi biasanya orang itu menghadapi ujian itu nggak kuat, terus pamit, Pak saya mau makomi saja. Nah, itu kalau yang sudah tua. Kalau yang masih muda, Pak saya mau pindah pondok saja. Bagus, saya melihat kamu juga sudah sebel kok. Nah. Jadi jangan begitu itu. Kesulitan-kesulitan itu merupakan isyarah dari Allah, kamu tuh mau ditolong. Karena kesulitan kamu karena agama. Lah ngadepi kesulitan kok putus asa, ya udah, akhirnya nggak dapat pengalaman apa-apa. Coba kamu lihat para nabi itu semua menghadapi kesulitan, tapi akhirnya kan sukses tau. Anallah.